Pak. Sudah, untuk hostnya udah Dinda ya. Jadi teman-teman yang warna merah kemarin, yang presentasi siapa, silahkan PowerPoint-nya dikirimkan ke Dinda nanti supaya Dinda yang share. Soalnya di kampus ini baru mati lampu, jadi wifi-nya mati dan handphone saya juga baru ini lowbat. Yang presentasi yang kelompok 3 dulu atau yang nama merah? Yang sudah ada dulu, yang sudah ada. Kalau yang yang nama merah, yang sudah ngirim itu kelompok 2. Kelompoknya Rian, Lydia, Yakobin, Anastasia, Esti, di sini baru ada yang Yakobin. Ya, kelompok 2 baru ada Yakobin. Untuk PowerPoint-nya yang kelompok 2 sudah saya share ke grup karena baru kelompoknya si Yakobin. Kemudian yang sudah ikut gabung di sini dari kelompoknya Yakobin itu baru ada si Yakobin. Jadi bisa dimulai untuk yang presentasinya kelompok 2 diwakili oleh Yakobin, nanti langsung dibuka tanya jawab. Untuk yang menjawab nanti anggota kelompok lain yang kalau mereka sudah gabung, nanti baru dilanjut ke kelompok yang lain. Ya, nanti keburu ini handphone saya mati. Sudah di grup WA Dinda untuk PowerPoint-nya kelompok Yakobin. Nanti Yakobin yang presentasi ya. Iya Pak, masih download dulu.
Nanti Ayu yang jadi ini ya, moderatornya ya. Iya, Pak. Moderator kelompok 2, Pak. Ya, yang kelompoknya Yakobin. Nanti kalau selesai langsung ganti yang lain, gantian. Nunggu Dinda Risma untuk Baik, Pak. yang korpo ini. Untuk presentasinya waktunya berapa menit, Pak? 10 sampai 15 menit. Baru buka sesi tanya jawab, tapi nanti langsung nggak usah dijawab dulu, langsung pindah ke kelompok lainnya terlebih. Sudah kelihatan belum, Pak? Di akhir semuanya. Ya. Ya, baik, Pak. Sudah bisa dimulai? Yuk, soalnya si Yakobin juga sudah siap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dari kelompok untuk kedua yaitu 10 sampai 15 menit, kemudian nanti dilanjut ke kelompok selanjutnya sesi tanya di akhir setelah semua kelompok presentasi. Untuk kelompok 2 saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Ya. Untuk kelompok 2, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sebentar. Di sini masih ada loading sesnya. Oke, selamat siang teman-teman. Sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang asuhan keperawatan jiwa. Kelompok 2 nama-namanya, yang pertama Lianudon, yang kedua Lydia, yang ketiga Yakobin, saya sendiri, yang keempat Anastasia, yang kelima Esti, yang keenam Marliana. Next. Untuk pengertian narapidananya adalah orang-orang yang sedang menjalani atau sanksi lainnya menurut perundang-undangan. Untuk etiologinya
faktor-faktor penyebab kejahatan sehingga seseorang menjadi narapidana adalah yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor mental, yang ketiga faktor pribadi. Untuk golongan narapidananya, pasal 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, penentuan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana, permasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar yang pertama adalah umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga lama pidana yang dijatuhkan, yang keempat jenis kejahatan, yang kelima kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Yang keenam, pembinaan narapidana wanita di lapas dilaksanakan wanita. Untuk bentuk-bentuknya, yang pertama pelayanan kesehatan, yang kedua pelayanan konsumsi, yang ketiga pelayanan penjagaan, yang keempat pelayanan kunjungan, yang kelima rehabilitasi pada narapidana. Next. Untuk masalah kesehatan narapidananya, ada kesehatan mental. Menurut data dari Bureau Out of Justice 1999, kira-kira 285.000 tahanan di lembaga masyarakatan mengalami gangguan jiwa. Penyakit jiwa yang sering dijumpai adalah skizofrenia, bipolar, affective disorder, dan personality disorder, harga diri rendah. Yang kedua kesehatan fisik, perawatan kesehatan. Yang paling penting adalah penyakit kronis dan penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan tuberkulosis. Untuk klarifikasi, berdasarkan populasi narapidana yang mempunyai masalah kesehatan pada lembaga masyarakat, yaitu 1 wanita, 2 masalah kesehatan yang ada mungkin lebih kompleks, misalnya tahanan wanita yang dalam keadaan hamil, meninggalkan dalam pengasuhan orang lain, terpisah dari anak, korban penganiayaan dan kekerasan, ada keluar lagi, jadi keluar masuk jaringannya sedikit susah.
Maaf, kayak COVID ini sampai mana ya? Masih tadi, ini ada jaringan kurang bagus, ada keluar lagi. Di sini ada baru masuk. Tapi masih ada loading. Atau bisa digantikan anggota kelompok yang lain. Tadi sepertinya si Anas sudah gabung, yang sinyalnya lebih bagus. Ayo kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain, anggotanya Mas Yakobin. Soalnya sinyalnya kurang bagus, kasihan Mas Yakobin soalnya keluar masuk terus share screen-nya. Lydia atau Anas bisa menggantikan Yakobin. Lydia aja, Pak. Ya, Lydia aja ya. Dia dilanjut untuk presentasinya. Kasih. Pak, suara Lydia ngulang nggak di situ? Tidak jelas kok di sini. Di tempat saya jelas suaranya. Ya udah, Pak. Klarifikasi berdasarkan populasi narapidana yang mempunyai masalah kesehatan pada lembaga pemasyarakatan, yaitu yang pertama, masalah kesehatan yang ada mungkin lebih kompleks, misalnya tahanan wanita yang di dalam keadaan hamil, meninggalkan anak dalam pengasuhan orang lain seperti terpisah dari anak, korban penganiayaan dan kekerasan sosial, penyalahgunaan obat terlarang. Kedua, remaja, meningkatkan jumlah remaja yang terlibat tindak kriminal membuat mereka harus ikut dihukum dan ditahan seperti orang dewasa. Penatalaksanaan psikoterapi. Terapi kerja baik sekali untuk mendorong penderita bergaul lagi dengan orang lain, penderita lain, perawat, dan dokter. Keperawatan. Terapi aktivitas kelompok dibagi menjadi 4, yaitu terapi aktivitas kelompok stimulasi kognitif atau persepsi, terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori, terapi aktivitas kelompok stimulasi realita, dan terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Terapi kerja. Terapi kerja atau terapi okupasi adalah suatu ilmu dan seni pengarahan partisipasi seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah ditetapkan. Di sini ada asuhan perawatan jiwa. Di lapas ada identitas, umur, jenis kelamin, status agama, alamat, pendidikan, pekerjaan, tanggal masuk, alasan masuk atau faktor presipitasi atau keluhan utama. Ganti slide, Din. Dinda ganti slide. Masalah keperawatan sering muncul seperti gangguan komunikasi verbal, berhubungan dengan hambatan individu, isolasi sosial berhubungan dengan menarik diri, harga diri rendah kronik berhubungan dengan kurangnya pengakuan diri dari orang lain. Rencana luaran keperawatan. Yang pertama, identitas diri. Hubungan yang efektif, strategi coping efektif, penampilan peran efektif, kebingungan dengan tujuan hidup,
Keterangan pertama menurun, kedua cukup menurun, ketiga sedang menurun, keempat cukup meningkat, yang kelima meningkat. Ketahanan personal. Verbalisasi harapan yang positif, mencari dukungan emosional, menghindari penyalahgunaan obat, menahan diri menyakiti orang. Keterangan yang pertama menurun, kedua cukup menurun, ketiga sedang menurun, keempat cukup meningkat, dan kelima meningkat. Komunikasi verbal, kemampuan berbicara, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh, kontak mata, gagap. Keterangan pertama menurun, kedua cukup menurun, ketiga sedang menurun, keempat cukup meningkat, kelima meningkat. Keterlibatan sosial, verbalisasi, isolasi, perilaku menarik diri, efek murung atau sedih, perilaku sesuai dengan harapan orang lain. Keterangan pertama menurun, kedua cukup menurun, ketiga sedang menurun, keempat cukup meningkat, kelima meningkat. Kesadaran diri, mengakui kemampuan fisik, mengakui kemampuan mental, mengkaji kemampuan mental, mengenali pola kebiasaan, mempertahankan kesadaran pikiran. Keterangan pertama menurun, kedua cukup menurun, ketiga sedang menurun, keempat cukup meningkat, kelima meningkat. Rencana intervensi perawatan, musik coping, observasi, identifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan, diskusikan perubahan peran yang dialami, edukasi, latih keterampilan, kolaborasi tidak ada, stimulasi kognitif, observasi, identifikasi keterbatasan kemampuan kognitif, terapi kehidupan sehari-hari. Selama di dalam penjara karena adanya tekanan saat itu terlihat bermacam beban yang terjadi pada diri narapidana yang ada di Polres Painan, baik itu masalah psikologis atau fisiknya. Kesimpulan, narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang tindak pidana atau terhukum. Faktor-faktor penyebab sehingga seorang menjadi narapidana, faktor ekonomi terlaksanaan yang dapat dilakukan kepada narapidana, salah satunya terapi aktivitas kelompok yang menggunakan aktivitas sebagai stimulasi dan terkait dengan pengalaman atau kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok. Hasil diskusi kelompok dapat berupa kesepakatan persepsi atau alternatif penyelesaian masalah. Baik, selanjutnya dilanjutkan sesi tanya jawab. Ada satu sesi tiga penanya. Silahkan untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti kelompok 2 bisa menjawab setelah selesai semua kelompok presentasi. Silahkan bagi teman-teman yang jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Wajib bertanya ya, minimal 5 pertanyaan. Jadi mewakili per kelompok.
kelompok yang warna merah, kelompok yang kemarin yang sudah presentasi. Minimal ada 5 pertanyaan nanti. Satu kelompok boleh 2. Pak, mohon maaf mau bertanya. Yang nama merah boleh tanya nggak, Pak? Ya, kelompok yang lain bisa mengirimkan filenya ke Dinda. Kelompok 1 dan kelompok 3. Sambil menunggu pertanyaan dari kalian untuk kelompok 2. Pak, semua yang ada sini boleh bertanya, Pak. Boleh, semuanya boleh bertanya. Saya mau tanya yuk. Iya, Mbak Rizka. Din, ke slide klasifikasi, Din. Kira itu Riz. Ya. Baik, di sini saya ingin bertanya. Di sini kan disebutkan bahwa yang termasuk dalam narapidana itu seperti wanita hamil, meninggalkan anak pengasuh orang lain atau terpisah dari anak, korban penganiayaan dan kekerasan sosial, serta penyalahgunaan obat terlarang. Di sini pertanyaan saya, apakah hanya itu yang termasuk ke dalam narapidana atau ada yang lainnya? Contohnya seperti kasus yang diberitakan kemarin itu ada kasus pelemparan bom Molotov di Jakarta yang dari infonya itu orangnya itu yang meledakkan bom itu orang sakit jiwa. Apakah itu termasuk ke dalam narapidana atau tidak? Jika iya, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan juga alasannya kenapa. Serta tindakan apa yang akan diberikan si orang sakit jiwa tersebut. Terima kasih. Baik, Mbak Rizka, saya ulang diklarifikasikan ada wanita, terus remaja. Apakah hanya itu yang termasuk narapidana? Contoh kasus
pelemparan bom molotov, infonya itu orang sakit jiwa atau infonya orang sakit jiwa. Terus pertanyaannya, apakah masuk ke narapidana atau tidak? Jika tidak, jelaskan. Serta tindakan yang harus dilakukan. Bukan wanita atau remajanya Mbak Ayu, tapi ini di bagian wanita itu kan ada kayak wanita hamil, meninggalkan anak, korban penganiayaan dan kekerasan sosial, serta penyalahgunaan obatnya. Apakah cuma tidak apa? Kalau iya, dan kan pada orang tersebut. Selanjutnya untuk teman. Ayo Andrian sama Nanda bertanya. Sama Meliati. Andrian, Nanda, Meliati. Nanda. Nanda. Ya, Pak. Bertanya Nanda. Tidur kau. Enaknya. Jangan tidur dulu. Enggak, Pak. Ayo bertanya. Iya Pak, bentar cari pertanyaan Pak. Ya carilah, siapa tahu ketemu di situ. Andrian. Andrian. Bangun Andrian. Ya Pak. Ayo bertanya. Jangan tidur. Bangun. Ayo Mel. Meli bertanya dulu Mel. Kalau sinyalnya jelek bisa ditulis di kolomnya. Iya ini. Pak. Di kolom chat nggak apa-apa. Pak. Iya. Sesi, ayo bertanya Sesi. Sesi, Crescencia, Kalkoi, bangun. Ya Pak, ini lagi duduk Pak. Nah. Lagi nyari pertanyaan. Agnes, tidur kakao. Rita Agnes. Rita, bangun Rita. Itu jiwa kan, kesehatan jiwa bisa jadi PK.
Tumben Rita nggak satu. Nah, nggak satu ini sama si Sesi. Kirain tidur. Ini sudah ada Ya, 2 pertanyaan. Ayo Nanda, bertanya Nanda. Langsung kita pindah ke kelompok 3, presentasi. Jangan kelamaan. Andrian juga, ayo. Pertanyaannya, apa saja yang menjadi faktor yang bisa meningkatkan gangguan mental pada pasien jiwa? Diketik aja, Pak. Gak apa-apa, udah jelas pertanyaanmu, nggak usah diketik. Ayo Adrian, pertanyaanmu apa? Terima kasih, Pak. Lagi ketik, Pak. Takutnya nggak dengar nanti, Pak. Jelas kok suaramu. Nggak usah diketik, lamaan. Ya, baik, Pak. Saya ingin bertanya, faktor utama apa yang menyebabkan dia menjadi narapidana dan apa? Faktor kesehatan utama apa yang menyebabkan dia menjadi narapidana, Pak? Jiwa narapidana. Itu dari saya, Pak. Ya, jadi masuk pertanyaannya Andrian adalah faktor utama penyebab narapidana mengalami gangguan jiwa itu apa? Iya, Pak. Kemudian dari Meli, maksudnya gimana ini, Mel? Sebutkan salah satu contoh dari bentuk narapidana dari pelayanan konsumsi. Maksudnya bagaimana? Itu tadi Pak, tadi kan ada 5 bentuk tadi itu Pak, berikan salah apa namanya contoh Pak, bentuk pelayanan konsumsi sama pelayanan apa ya tadi itu. Ada 5 contoh tadi Pak. Berikan contohnya. Nah, yang ini. Pelayanan konsumsi. Ya, nanti di ini ya, dari kelompok ini. Iya. 2. Sudah, yuk, bisa ditutup, dilanjutkan ke kelompok satu ya atau satu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan ke dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 saya persilahkan. Terima kasih. Pak, mohon maaf mau bertanya. Ini moderatornya saya lagi atau boleh, ayo lagi juga boleh. Beda orang, Pak. Atau diganti dengan yang lain juga boleh.
Kak, mau tanya, ini kelompok 3-nya kelompok 3 nama merah atau yang kemarin belum presentasi, Kak? Yang merah dulu. Sudah siap apa belum yang merah? Yang merah dulu. Siapa belum yang merah? Mohon maaf Pak, yang nama merah yang kelompok 3 belum mengirim PPT Pak. Yang kelompok 1 sudah belum, Din? Sudah Pak. Ya, kelompok 1 kalau begitu. Adrian yang presentasi untuk kelompok 1. Iya, Pak. Moderatornya masih Ayu apa ganti yang lain? Siapa? Pak? Reska. Oh ya, Rizka, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memoderatori sesinya 15 menit, langsung nanti sesi tanya jawab. Satu sesi, yaitu 1. Adrian Sastrawijaya, silahkan untuk mempresentasikan. Ya, baik, Mbak Reska. Ya, perkenalkan nama saya Adrian Sastrawijaya. Di sini saya akan memperkenalkan Lydia Narindra, Anastasia Syong, Istri Aningsi, dan Meliati Karingo. Trafficking human adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial, dan politik. Menurut resolusi Senat AS nomor 2 tahun 1990, bentuk penculikan, penyekapan, pemerkosaan, penyiksaan, buruh paksa, atau praktek-praktek seperti perbudakan dan menghancurkan hak asasi manusia. Human trafficking atau perdagangan manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sebagai perikutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan, utang, ataupun bentuk-bentuk penipuan yang lainnya dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia berhubungan dengan menjajakan diri atau memperdagangkan, tawar-menawar, membuat kesepakatan, melakukan transaksi dan hubungan seksual. Yang kedua, faktor-faktor penyebab trafficking human. Terjadinya trafficking baik itu berupa kasus kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak-anak dan perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya di Indonesia. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, posisi
subordinat perempuan dalam sosial dan budaya. Yang ketiga, faktor pendidikan. Yang keempat, tidak ada akte kelahiran. Yang kelima, kebijakan yang bias gender. Modus trafficking. Yang pertama, tawaran kerja, yaitu salah satu modus human trafficking yang sering dilakukan adalah penawaran kerja ke luar pulau atau luar negeri dengan gaji tinggi. Cara tersebut dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan sejumlah pihak, termasuk memberi kemudahan kepada keluarga korban untuk dapat diterima kerja tanpa harus mengurus sejumlah surat kelengkapan kerja di luar daerah atau negeri. Yang kedua, abuse. Rayuan dan iming-iming pekerjaan bukan lagi menjadi modus yang paling sering dilakukan dalam human trafficking, tetapi saat ini orang bisa menjadi korban perdagangan manusia dengan kekerasan seperti dibius. Yang ketiga, bentuk dan modus trafficking human. Bentuk trafficking. Eksploitasi seksual komersial untuk prostitusi, misalnya perempuan yang miskin dari kampung atau mengalami perceraian karena akibat kawin muda atau putus sekolah, kemudian diajak bekerja di tempat hiburan, kemudian dijadikan pekerja seks atau panti pijat. Poin pertama, eksploitasi non komersial. Poin kedua, keempat, jeratan hutang. Yang kelima, peredaran narkoba dan pengemis. Yang keenam, pengantin pesanan pos. Ya, undang-undang tentang trafficking. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, definisinya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekerasan, memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi, maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang. Yang pertama, proses. Kedua, cara. Ketiga, eksploitasi. Yang keempat, lokasi. Ciri-ciri perdagangan orang dalam konteks migrasi ketenaga kerjaan. Yang pertama, perekrutan tanpa perjanjian penempatan. Yang kedua, ditempatkan tanpa perjanjian kerja. Yang ketiga, perekrutan di bawah umur atau di bawah 18 tahun. Dokumen dipalsukan atau orang tua atau wali. Yang kelima, ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi atau tidak dilatih. Yang keenam, hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan. Yang ketujuh, ditempatkan oleh perorangan, bukan perusahaan yang memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja. Yang kedelapan, dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian kerja. Yang kesembilan, dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun tidak sesuai dengan peraturan Indonesia. Hak korban dan atau saksi.
Hak korban dan atau saksi juga diberikan kepada keluarganya dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kerahasiaan identitas ada di pasal 44. Hak ini diberikan juga kepada keluarga korban dan atau saksi sebagai sampai derajat kedua. Yang kedua, hak untuk mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya ada di pasal 47. Yang ketiga, restitusi ada di pasal 48. Peraturan restitusi berupa ganti kerugian atas garis besarnya adalah sebagai berikut. Kehilangan kekayaan atau penghasilan. Poinnya perusahaan berupa biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat kanker. Dampak atau pengaruh terapik, dampak psikologis, dampak kesehatan fisik. Pencegahan dan penurunan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas untuk memperluas angka berlanjutan. Yang ketiga, menyediakan fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan untuk memfasilitasi usaha dan pola pikir keluarga terhadap trafficking. Yang poin ke-6 ada ASCAP di Word. Boleh di-share? Mas Adnan, waktunya sisa 5 menit lagi. Di ASCAP-nya. Ya dari ya nama identitas klien. Identitas klien, namanya A, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, status belum nikah, agama Islam, alamat Bangun Harjo. Ya lanjut, Din. Pendidikan SMA, pekerjaan 20, nomor RMA 037, diagnosa medis, skizofrenia, penanggung jawab November 2020. Alasan masuk faktor presipitatasi atau keluhan utama yaitu klien masuk rumah sakit jiwa dengan alasan karena sering mengurung diri dan tidak mau bicara dengan orang. Prediksi ya
Pengobatan sebelumnya tidak ada. Alasan yang ketiga, trauma. Pasien pernah trauma dalam keluarga. Mengatakan bahwa kekerasan dalam keluarga pada usia 15 tahun oleh ayahnya sendiri dan disaksikan oleh ibunya. Yang keempat, anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa tidak ada. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Klien mengatakan yaitu selalu dibully di sekolah dan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Bisa masuk di PPT-nya aja. Di share PPT-nya. Ya. Yang poin ke-6 pembahasan. Yang ke-7 fenomena human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu masalah kontemporer yang tengah mendapat perhatian serius, represif dengan tujuan eksploitasi manusianya, pengaruh dan ancaman yang ditimbulkan, membuat isu human trafficking diklarifikasi sebagai bentuk kejahatan luar biasa. Keterkaitan artikel Ridwan Arifin, Universitas Negeri Semarang tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Yang kedua, data dari World Free Foundation berkaitan dengan indeks perbudakan dunia mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke-8 dari 167 negara yang praktik perbudakan modern atau perdagangan orang tertinggi. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2014 tercatat ada 714.300 rakyat Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang tersebut. Dibandingkan jumlah pada tahun 2013, tentu ini sangat terlihat perbedaan yang signifikan. Pada tahun 2013 tercatat ada 210 Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Korban-korban tersebut dieksploitasi baik secara fisik dan seksual. Mendapat haknya sebagai pekerja, yakni gaji. Maaf Adrian, waktunya sudah habis. Selanjutnya langsung masuk sesi tanya jawab ya. Satu sesi 5 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa langsung
dan bisa langsung. Buat teman-teman yang mau tanya, silakan. Wajib bertanya ya teman-teman. Ya, sambil menunggu pertanyaan bisa dilanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 yang minggu kemarin yang belum presentasi. Yang bukan nama. Saya persiapan kelompok 3 yang bukan nama merah. Perlu moderator tidak, Pak? Boleh. Siapa yang presentasi? Yang presentasinya siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Nur Laila, Pak. Moderatornya? Moderatornya dari kelompok lain atau dari kelompok sendiri, Pak? Lain saja, dari kelompok lain. Ayo Nanda, moderator Nanda. Iya, Pak. Ayo, moderator Nanda. Baiklah. Di sini kelompok 3 akan melakukan diskusi, mempresentasikan hasil diskusinya tentang keperawatan jiwa korban KDRT. Kelompok 3 terdiri dari Agustino, Anastasia Song, Crescencia Kalkoy, Nurlailatul, Rizka, Rian Ludong. Silakan untuk kelompok 3 melakukan presentasi. 5 untuk kelompok 3 dimulai presentasinya.
Silakan penyaji untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kepada Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang diskusi kami tentang keperawatan jiwa korban KDRT. Selanjutnya, slide. Pengertian, perilaku kekerasan dalam keluarga adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik terhadap perempuan maupun anak. Hal tersebut dilakukan untuk mengungkapkan perasaan marah yang tidak konstruktif. Dari Stuart dan Sunden 1995. Undang-undang KDRT ini menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 1 ayat 1. Lanjutan, kekerasan dalam keluarga mencakup penganiayaan fisik, emosional, dan seksual pada anak-anak, pengabaian anak, pemukulan pasangan, pemerkosaan terhadap suami atau istri, dan penganiayaan lansia. Lanjut. Rentang respon marah. Stresor dengan gerakan motorik yang tidak dikontrol. Yang pertama asertif, yang kedua frustasi, yang ketiga pasif, yang keempat agresif, yang kelima kekerasan. Karakteristik kekerasan dalam keluarga. Yang pertama isolasi sosial. Yang kedua kekuasaan dan kontrol. Yang ketiga penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan yang lain. Ada hubungan antara penyalahgunaan zat, terutama alkohol, dengan kekerasan dalam keluarga. Yang keempat, proses transmisi antar generasi. Lanjut. Faktor predisposisi. Yang pertama ada faktor psikologis. Yang kedua ada faktor sosial budaya. Yang ketiga ada faktor biologis. Yang keempat ada faktor presiden. Ada 3. Yang pertama, etiologi ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal korban disebabkan oleh korban itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal korban. Lanjut. Faktor depresi berhubungan dengan 2 faktor. Yang pertama, faktor internal korban. Yang kedua, faktor eksternal korban berhubungan dengan kekerasan pada korban. Kekerasan pada korban berhubungan dengan trauma fisik atau luka pada tubuh dan alat reproduksi.
gangguan seksual dan kekerasan, trauma psikologis, trauma fisik, luka pada tubuh dan alat reproduksi berhubungan dengan nyeri akut, gangguan seksual dan hubungan dengan psikologis berhubungan dengan mekanisme coping tidak efektif, kecemasan, susah makan dan tidur. Selanjutnya. Asuhan keperawatan jiwa pada klien Nyonya C dengan KDRT di ruang identitas klien. Nama Nyonya C, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, status menikah, agama Islam, alamat Jalan Nitikan nomor 69, Simpang Gang Pisces. Pendidikan SMA, pekerjaan 15 Desember 2020. No RM C 1253. Diagnosis medis tidak ada. Penanggung jawab Tuan Desember 2020. Alasan masuk atau faktor presipitasi atau keluhan utama. Jikom. Klien mengatakan bahwa kunjungan klien datang ke RS untuk mengecek keadaan dikarenakan sering dipukuli suami dan dari kedua belah pihak belum akur. Dan kalau pulang klien sering dipukuli sampai memar di wajah dan badan. Lanjut. Faktor predisposisi. Yang pertama, riwayat mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, pengobatan sebelumnya. Yang ketiga, trauma. Lanjut. Lanjutan. Trauma ada aniaya fisik, aniaya seksual, penolakan, kekerasan dalam keluarga, dan tindakan kriminal. Usia 38 tahun. Aku suami. Lanjutan, penjam rumah tangga dalam keluarganya pada usia 38 tahun oleh suaminya sendiri. Yang keempat, anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Yang kelima, lanjutan, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan pada klien sedang mengandung 4 bulan dan biasanya suami kalau pulang sering memukul sampai didorong jatuh, kemudian muka klien pemeriksaan fisik. Tekanan darah 130/70 mmHg. HR-nya 90 kali per menit. Suhunya 36 Celcius. Tinggi badan 166 cm. Lanjut. Psikososial. Yang pertama, konsep diri. Ada citra tubuh. Klien mengatakan bahwa bagian tubuh yang disukai itu rambut dan yang tidak disukai tidak ada. Identitas diri. Klien mengatakan status klien sebagai ibu rumah tangga dan
Di lingkungan rumah tangga juga klien sering bergaul dengan tetangga dan klien mari dan istri dikarenakan belum bisa menjadi istri yang baik bagi suami. Klien mengatakan bahwa klien di rumah selain sebagai IRT, klien juga mengikuti kegiatan di luar rumah. Ideal diri, klien mengatakan bahwa klien belum sempurna menjadi seorang istri karena masih banyak kekurangan dan harapan klien itu ingin untuk keluarga akur kembali dan sekitarnya. Harga diri, klien mengatakan bahwa hubungan klien sekalipun dalam keadaan sakit, klien tetap pindah. Lanjut. Mengerti, dalam kegiatan kelompok atau masyarakat, klien mengatakan klien sering mengikuti ibu PKK. Peran serta klien itu salah ibu sekretaris PKK. Yang ketiga, hambatan dalam hubungan dengan orang lain. Klien mengatakan bahwa ada hambatan di dalam suatu hubungan dengan tetangga, tetapi klien tidak peduli dan hanya senyumlah keperawatan. Ketiga, spiritual sebelum di RS. Yang pertama, nilai dan keyakinan. Klien mengatakan bahwa 2 orang anak dan tujuan hidupnya untuk membahagiakan suami dan anak. Dan sekalipun sakit, klien tidak pernah peduli dengan sakitnya, melainkan dia lebih mementingkan keluarga daripada dirinya. Mengkudu. Status mental. Yang pertama, penampilan. Penampilan yang ada 5. Yang pertama, tidak rapi. Yang kedua, penggunaan pakaian tidak sesuai. Yang ketiga, cara berpakaian tidak seperti biasanya. Kejelasan, klien terlihat kurang rapi dan rambutnya agak berantakan. Kemudian, dari penampakan kurang bagus. Masalah keperawatan, defisit keperawatan diri. Yang kedua, pembicaraan. Kejelasan, klien terlihat diam saja dan jika ditanya terkait dengan suaminya, dia langsung menangis dan klien tidak mampu untuk menceritakan. Yang ketiga, aktivitas motorik. Kejelasan, klien terlihat diam dan gelisah karena masih mengingat kekerasan yang dilakukan suaminya. Kemudian klien tremor terhadap sesuatu, misalnya melihat orang dipukuli dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, alam perasaan. Kejelasan, klien terlihat sedih sekali dikarenakan memikirkan anaknya. Kenapa dan anaknya kenapa dan klien takut kalau bertemu dengan suaminya. Masalah keperawatannya tidak ada. Lanjut. Afek. Datar, tumpul, labil, tidak sesuai. Yang keenam, interaksi selama diam, kontak mata kurang saat diwawancara. Lanjut. Persepsi, halusinasi, ada pendengaran, penglihatan, perabaan,
pengecapan penghidu. Isi pikir, obsesi, fobia, hipokondria, depersonalisasi, ide terkait pikiran magis. Lanjut. Waham ada agama, somatik, kebesaran, isi pikir, siar pikir, kontrol pikir, masalah keperawatan tidak ada. Lanjut. Perencanaan pulang. Makan sebelumnya klien dalam porsi makan biasanya 1 mangkok penuh 3 kali sehari. Sesudah RS, klien sama dengan porsi dan 1 kali sehari. BAB konsistensi pada kuning nampak gelisah, klien sulit tidur, klien nampak ketakutan, klien nampak sedih. Problem ansietas. Yang ketiga, DS, klien menolak perawatan diri. DO, klien nampak tidak rapi, klien tidak mampu mandi dan berhias secara mandiri. Problem defisit keperawatan diri. Diagnosa keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, SDKI, D0077 atau 172. Anestesi berhubungan dengan krisis situasional. Yang ketiga, defisit keperawatan diri berhubungan dengan gangguan psikologis. Lanjut. Rencana perawatan. Yang pertama, nyeri akut. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan masalah nyeri akut dapat teratasi. Ditandai dengan kriteria hasil. Tingkat nyeri yang kedua gelisah, yang ketiga kesulitan tidur, yang keempat perasaan depresi. Keterangan 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Intervensi manajemen nyeri. Observasi yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. Terapeutik yang pertama, berikan teknik non-farmakologis atau untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, fasilitas istirahat dan tidur. Edukasi. Yang pertama, ajarkan
teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi yang pertama, kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya, yang kedua, ansietas. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan masalah ansietas dapat teratasi, ditandai dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi kebingungan. Yang kedua, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi. Yang ketiga, 1 menurun, 2 pola tidur. Keterangan 1 memburuk, 2 cukup memburuk, 3 sedang. 1. Identifikasi saat tingkat ansietas berubah atau MIS kondisi waktu stresor. 2. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan. 3. Monitor tanda-tanda ansietas. Terapeutik. 1. Ciptakan suasana kepercayaan jika memungkinkan. 3. Pahami situasi yang membuat ansietas. 4. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Edukasi perasaan dan persepsi. 2. Teknik relaksasi. Kolaborasi yang pertama, kolaborasi pemberian obat. Lanjut. Laila, waktu presentasinya udah habis. Udah lewat 1 menit. Jika kalau selesai, saya kasih waktu sampai jam 14.50, Mbak Laila. Belum sudah selesai. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3 tentang keperawatan jiwa korban KDRT? Silakan untuk bertanya. Sudah saya tanyakan di kolom chat, Nan. Baiklah, kelompok 3, silakan dibaca pertanyaan dari Mbak Angel di kolom chat. Silakan untuk mencari jawaban dan untuk segera dijawab pertanyaan dari Mbak Angel di kolom chat. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan 2 penanya lagi untuk kelompok 3. Silakan bertanya melalui kolom chat dan juga bisa langsung nyalakan mic-nya dan bertanya langsung ke kelompok 3. Ya ora ya kelompok.
Ayo teman-teman, silakan bertanya seputar korban KDRT. Silakan bertanya. Mencari yang bagaimana? Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah menemukan jawaban? Pertanyaan dari Mbak Angel. Saya pernah menonton di YouTube tentang seseorang yang berisiko melakukan KDRT saat sudah menikah. Dan faktor penyebabnya sangat banyak, mulai dari finansial sampai pada didikan ketika masih berusia anak-anak. Nah, pertanyaan dari Mbak Angel adalah bagaimana kita sebagai perawat dapat mengatasi seseorang agar tidak melakukan KDRT ketika sudah berumah tangga. Tindakan apa yang harus diberikan secara efektif? Terus pertanyaan keduanya, diagnosa keperawatan jiwa apa yang mungkin muncul dengan kasus KDRT? Karena dari kelompok hanya memaparkan diagnosa keperawatan. Halo, bagaimana kelompok 3? Baik, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Angel. Kalau menurut saya, jika kita sebagai perawat, di sini tadi itu pertanyaannya, bentar. Bagaimana seseorang agar tidak melakukan KDRT? Berarti kan yang menjadi permasalahan itu orang yang melakukan kekerasannya. Mungkin kalau dari saya, kita sebagai tenaga kesehatan atau perawat, kita bisa melakukan pendekatan kepada keluarga. Memberikan penjelasan-penjelasan tentang KDRT, bahayanya KDRT juga. Terus untuk untuk si korbannya juga, kita juga bisa melakukan pendekatan, menanyakan atau dengan wawancara kita menanyakan
pelan-pelan sebenarnya jadi apa yang kita lakukan. Terus untuk cara untuk diagnosanya tadi sudah dipaparkan seperti pasien akan mengalami harga diri rendah, terus ansietas. Mungkin itu dari jawaban dari Mbak Reska. Baik, terima kasih untuk jawaban yang disampaikan. Ke pertanyaan yang pertama ya, di situ kan pertanyaan saya mengenai saya pernah menonton di YouTube tentang seseorang yang resiko melakukan KDRT saat sudah menikah. Dan faktor penyebabnya itu sangat banyak, mulai dari finansial sampai pada didikan ketika masih berusia anak-anak. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana kita sebagai perawat dapat mengatasi seseorang agar tidak melakukan KDRT ketika sudah berumah tangga. Tindakan apa yang harus diberikan secara efektif? Maksud dari pertanyaan saya itu, misalnya kita kan namanya melakukan pengkajian, bukan saja pengkajian kepada pasien, tapi pengkajian juga kepada keluarga. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita sebagai perawat itu bisa mengatasi atau bisa memberikan edukasi penting kepada keluarga maupun anggota keluarga mengenai resiko KDRT. Jadi apa yang harus diberi tindakan apa atau cara apa yang harus diberikan kepada keluarga maupun pasien agar tidak berisiko melakukan KDRT. Terima kasih. kayak kita beri penjelasan bahayanya KDRT, terus kita memberi pemahaman dilakukannya atau pelajarinya dari kecil itu salah dan tidak benar. Bisa juga kita melakukan pemahaman dari keluarga-keluarganya agar lebih bisa memberikan pemahaman yang baik-baik dari atau memberitahukan atau mengingatkan perasaan karena itu sangat berbahaya baik dirinya maupun bagi keluarga. Tapi juga belum berhasil orang tercakap ya. Bagaimana Mbak Angel? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3 masih ada satu lagi pertanyaan dari saudari Rita. Pertanyaannya dari Wenti melalui chat dari Mbak Rita. Salah seorang kerabat kami perempuan selalu mengalami kekerasan oleh suaminya. Namun kerabat kami tersebut tidak mau mengaku telah mengalami penyiksaan atau melaporkan ke polisi sebagai korban KDRT. Padahal secara kasat mata terlihat adanya bekas-bekas penyiksaan tersebut. Sebagai kerabat, apakah yang dapat kami lakukan untuk membantu agar penyiksaan tersebut tidak berlanjut? Mohon penjelasannya. Silakan dijawab untuk kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Menti. Mungkin kayak sama ya, kalau sama korban kita mungkin melakukan wawancara pendekatan secara perlahan
tidak memaksa si klien untuk menceritakan semuanya. Terus membuat si sama kita kalau kita membocorkan rahasianya. Terus jika si klien sudah kita mau sedikit-sedikit sama kita mau berbicara, tetapi kita mau mengutarakan semuanya, kita bisa meminta ke psikiatri untuk dia kan khusus untuk gangguan jiwanya. Terus kalau untuk yang melakukannya kan bisa dari keluarga berinisiatif mungkin untuk orang tersebut ke kantor polisi ketika pelakuannya itu sudah atas. Bagaimana dengan Saudari Rita? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Mbak Reska? Petra? Iya, sudah puas, Nan. Masih sisa satu pertanyaan lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya tentang korban KDRT? Sisa satu penanya lagi. Oke, baiklah. Karena tidak ada lagi yang mau bertanya, saya yang mau bertanya untuk kelompok 3. Pertanyaannya, apakah KDRT berisiko untuk terulang kembali dan bagaimana cara untuk mencegah hal KDRT itu enggak terulang lagi secara terus-menerus? Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Ya, paham, Mas. Ya, bagaimana Mbak Reska? Kelompok 3 yang ingin membantu.
Baik, di sini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Nanda. Untuk resiko terulang kembali KDRT ya menurut saya pasti ada ketika si korban tersebut bergaulnya salah lagi atau dari keluarganya tidak memantau si korban tersebut lagi, atau membiarkannya si yang sembuh itu kayak mengulang hal kecil yang perasaan itu kembali, itu berisiko untuk tersebut mengalami akan mengulang lagi. Terus caranya agar si klien tidak mengulang lagi, menurut saya itu dari sendiri terlebih dahulu. Yang paling penting itu dari kalau saya dari keluarga mungkin bisa tetap mengajak ke hal-hal yang lebih baik lagi, lebih bergaul ke orang-orang yang hal positif gitu tentang KDRT. Gitu Mas Nanda kalau dari saya. Terima kasih Mbak Resta. Ya, sudah cukup 3 pertanyaannya. Saya akhiri diskusi dari kelompok 3. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pertanyaan dari kelompok 2, 1, 2, dan 3, apakah semuanya sudah jawab? Sudah, Pak. Kalau sudah, untuk kelompok 3 yang untuk nama merah, apakah sudah siap untuk presentasi? Apakah untuk presentasi? Tiga yang nama merah belum mengirim paper. Sudah, kalau misalnya belum, kita akhiri untuk presentasi hari ini. Kemudian masih ada 1 kali pertemuan, berarti yang terkait presentasi yang untuk kelompok 3. Ada yang ingin tanyakan? Minggu depan sudah UAS kan? Kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dipersiapkan untuk UAS-nya minggu depan, dan bagi kelompok 3 yang belum presentasi, bisa mencari waktu lain untuk melakukan presentasi, supaya nanti nilai kalian bisa maksimal seperti teman-teman yang lain. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Ini udah habis kan ya? Bapaknya udah keluar aja.
Belum, Res. Belum ya. Belum Reska, belum. Baru jelek ini sinyalnya. Untuk yang kelompok 3 mencari jadwal di hari lain ya, yang merah.